Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok hidroponik akan mempresentasikan dan menjelaskan mikrokontroler hidroponik. Di sini sudah terdapat anggota kelompok hidroponik. Yang pertama ada Sukri Husabatul Khairi, yang kedua ada Arif Sultan Damari, yang ketiga ada Fuji Widya Astuti, yang keempat ada Dimas Indra Febrian, yang kelima ada Eka Susanti, dan yang keenam ada Erik Rumansyah. Saya, Arif Sultan Damari, akan menjelaskan secara singkat mengenai hidroponik. Menurut Wikipedia, hidroponik adalah salah satu metode dalam budidaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan media tanah, dengan menekan pada pemenuhan kebutuhan hara nutrisi bagi tanaman. Mikrokontroler hidroponik memanfaatkan Internet of Things dalam membudidayakan tanaman, baik tanaman produktif maupun tanaman hias. IoT ini atau Internet of Things dapat memantau keadaan sekitar tanaman, serta dapat membantu pemilik melakukan penyiraman tanaman dari jarak jauh. Di sebelah sini sudah terdapat gambar dari tampilan aplikasi mikrokontroler hidroponik. Fitur-fiturnya ada temperatur yang dapat menunjukkan suhu udara sekitar tanaman, ada rain sensor atau sensor air hujan yang dapat menunjukkan tanaman basah atau kering terkena air, ada kelembapan tanah yang dapat menunjukkan kelembapan tanah tanaman. Ada online integration, aplikasi dapat diakses secara online, dimanapun dan kapanpun dengan bantuan internet. Ada juga kelembapan udara yang dapat menunjukkan kelembaban udara sekitar tanaman. Ada juga remote watering, dapat menyiram tanaman secara remote dengan bantuan internet. Implementasi dan fitur-fitur ini bekerja akan disampaikan oleh 5 teman saya yang saya sebutkan tadi di setelah slide berikutnya. Selanjutnya yaitu Tools and Sensors. Yang pertama ada Arduino Uno R3. Arduino Uno R3 adalah papan pengembangan mikrokontroler yang berbasis chip Atmega 328P. Arduino Uno memiliki 14 digital pin input atau output, di mana 14 pin diantaranya dapat digunakan sebagai output PWM antara lain pin 0 sampai 13. 6 pin input analog menggunakan kristal 16 MHz antara lain pin A0 sampai A5. Koneksi USB, jack listrik, header ICSP, dan tombol reset. Hal tersebut adalah semua yang diperlukan untuk mendukung sebuah rangkaian mikrokontroler. Selanjutnya, Node MCU ESP8266. Node MCU ESP8266 merupakan modul turunan pengembangan dari modul platform Internet of Things, keluarga ESP8266 tipe ESP12. Secara fungsi, modul ini hampir menyerupai dengan platform modul Arduino, tetapi yang membedakan yaitu dikhususkan untuk connect to internet. Perkenalkan, nama saya Eka Susanti. Di sini saya akan menjelaskan DHT11. Sebelum saya menjelaskan, mohon maaf sebelumnya jika data yang saya tampilkan dalam bentuk PDF karena tampilan PowerPoint-nya sangat tidak mendukung di laptop saya. Di sini saya akan melanjutkan hasil presentasi. Untuk sensor DHT11 adalah modul sensor yang berfungsi untuk mensensing objek suhu dan kelembapan memiliki output tegangan analog yang dapat diolah lebih lanjut menggunakan mikrokontroler. Modul sensor ini tergolong ke dalam elemen resentif seperti perangkat pengukur suhu seperti contohnya yaitu NTC. Kelebihan dari modul sensor ini dibanding modul sensor lainnya yaitu dari segi kualitas pembaca data sensing yang lebih responsif, yang memiliki kecepatan dalam hasil sensing objek suhu dan kelembapan, dan data yang terbaca tidak mudah terinterferensi.
Sensor DHT11 pada umumnya memiliki fitur kalibrasi nilai pembaca suhu dan kelembapan yang cukup akurat. Penyimpanan data kalibrasi tersebut terdapat pada memori program OTP yang disebut juga dengan koefisien kalibrasi. Sensor ini memiliki 4 kaki pin yang terdapat juga sensor DHT11 dengan breakout PCB yang terdapat hanya memiliki 3 kaki pin seperti gambar di bawah ini. Perkenalkan, nama saya Dimas. Di sini saya akan menjelaskan apa itu moisture sensor. Soil moisture sensor merupakan modul untuk mendeteksi kelembaban tanah yang dapat diakses menggunakan microcontroller seperti Arduino. Sensor kelembaban tanah ini dapat dimanfaatkan pada sistem pertanian, perkebunan maupun sistem hidroponik menggunakan hidroton. Soil moisture sensor dapat digunakan untuk sistem penyiraman otomatis atau untuk memantau kelembaban tanah tanaman secara offline maupun online. Sensor yang dijual di pasaran mempunyai 2 modul dalam paket penjualannya, yaitu sensor untuk deteksi kelembaban dan modul elektroniknya sebagai amplifier sinyal. Nama saya Erik Romansyah dari kelompok hidroponik. Selanjutnya alat yang dibutuhkan untuk hidroponik ini yaitu rain sensor. Rain sensor atau sensor hujan adalah jenis berfungsi mendeteksi terjadinya hujan atau tidak. Pada sensor ini terdapat integrated circuit atau IC. IC ini adalah dasar yang terdiri dari resistor, transistor, dan lain-lain. Komparator yang berfungsi memberikan sinyal berupa logika on dan off, sehingga ketika sensor mendeteksi adanya hujan, wiper mobil ini secara otomatis akan berfungsi tanpa harus mengaktifkan saklar manual. Sensor hujan juga mampu mengatur kecepatan wiper saat menyeka air hujan di kaca mobil, mulai dari posisi low, intermittent, hingga high speed. Pengaturan tersebut tergantung dari curah hujan yang menerpa kaca mobil. Selanjutnya alat yang dibutuhkan yaitu pompa air. Pompa air ini digunakan untuk menyiram tanaman secara remote online. Terus ini rangkaiannya, alat-alat ini semuanya sudah terhubung satu sama yang lainnya. Mungkin demikian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan sama rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syukur Sabatul Khairi. Saya akan menjelaskan tentang applications. Baik, di applications ini kita memiliki 3 page, yaitu page main, members, dan info. Dalam page main kita terdapat data yang dimana kita bisa melihat data temperatur, air humidity atau kelembapan udara, soil humidity atau kelembapan tanah, dan juga rain. Di sini akan ada 2 status, yaitu dry dan wet, basah dan kering. Oke, pada action kita memiliki satu buah tombol, di mana tombol itu kalau ditekan itu akan men-trigger penyiraman pada tanaman kita. Pada page nomor 2 yaitu members, di sini kita mempunyai nama kelompok hidroponik, dan juga pada page info terdapat info version 1 untuk application microcontroller hidroponik. Oke, berikut adalah data flow. Pertama itu adalah kita mendapatkan data dari sensors dan diproses oleh Arduino, kemudian dilanjutkan menuju node MCU SP8266 yang terkoneksi dengan Wi-Fi, kemudian data itu akan dikirim menuju Firebase dan Firebase akan menyimpan datanya. Setelah di Firebase menyimpan datanya, datanya akan diambil oleh application berbasis Flutter
dan menampilkan menuju layar user. Oke, selanjutnya akan saya lanjutkan dengan demo. Terima kasih. Baiklah, kita akan mulai dengan melakukan demo dari rangkaian yang akan saya bikin. Pertama, ini adalah board Arduino Uno, yang dimana board ini akan terhubung menuju power source, dan board Node MCU yang ini juga akan terhubung menuju power source. Oke, di sini saya memiliki aplikasi, di mana aplikasi ini akan menampilkan data berupa temperatur, air humidity, solid humidity, dan rain, dan ada tombol start powering plan. Di sini saya juga sudah memiliki sebuah tanaman, di mana tanaman tersebut terhubung menuju dengan sensor soil humidity dan sensor rain. Oke, dan saat sensor rain ini jalan, nah di sini statusnya akan berubah menjadi wet. Setelah itu kita akan mencoba menjalankan watering secara online atau penyiraman secara online. Baiklah, apabila tombol ini dipencet, maka secara otomatis penyiraman ini akan berjalan sesuai dengan fungsinya. Oke, begitulah rangkaian yang tim kami buat, tim microcontroller dibuat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.